Tentu kami di DPR juga terus mendorong dan menyusun undang-undang yang sesuai kebutuhan masyarakat. Dan dalam hal ini tuntutan dari mahasiswa, beberapa elemen masyarakat terkait dengan RUU perampasan aset itu juga sesungguhnya sudah masuk dalam prolegnas DPR RI. Untuk saudara-saudara ketahui bahwa dalam membentuk undang-undang, parlemen juga memerlukan pemerintah yang dalam hal ini menjadi bagian untuk menyusun tidak hanya daftar isian, tapi juga menyelesaikan undang-undang tersebut. Tentu jika RUU perampasan aset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu yang cepat, kami di parlemen siap untuk membahasnya. Tapi selebihnya tentunya kami juga mendukung dan menunggu apakah undang-undang tersebut juga merupakan bagian yang perlu dituntaskan oleh pemerintah dan DPR. Fraksi Partai Demokrat hari ini hanya berjumlah 44 orang dan kami tergabung dengan fraksi-fraksi yang lain di DPR RI. Tentunya pertanyaan yang serupa pun harus juga ditanyakan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR RI terkait dengan komitmen dan juga keinginan untuk menuntaskan undang-undang perampasan aset atau dalam hal ini RUU perampasan aset. Kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, termasuk dengan kondisi yang hari ini terjadi di seluruh tanah air terkait dengan keamanan, ketertiban nasional, dan juga perilaku-perilaku yang mungkin harus diinvestigasi. Harus dilakukan pengusutan secara tuntas. Hal yang dilakukan masyarakat ataupun oknum ataupun siapapun terhadap objek-objek vital, objek-objek umum, termasuk objek-objek pribadi, yang mana itu juga merupakan bagian yang harus dilindungi dan mengikuti peraturan perundang-undangan. Pola-pola perampasan aset secara langsung yang ditunjukkan hari ini akibat kemarahan, akibat rasa kekecewaan yang mungkin dirasakan oleh masyarakat terkait dengan isu dan keinginan atau harapan tertentu, tentu tidak semerta-merta harus dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Tadi sampaikan Mas Ketum Partai Demokrat, fraksi Partai Demokrat tentu ingin selalu menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Kami juga ingin terus mendengar harapan dan keinginan masyarakat. Kami juga ingin terus memperjuangkan program-program tidak hanya di bidang ekonomi, bidang sosial, dan kesejahteraan. Hampir setiap tahun selama 5-10 tahun terakhir, Partai Demokrat selalu juga memperjuangkannya, baik dalam rapat-rapat resmi dan juga pandangan-pandangan yang disampaikan oleh fraksi Partai Demokrat. Oleh karena itu, sekali lagi kami menunggu dan menyambut jika memang RUU perampasan aset hari ini adalah hal yang paling urgent, selain tentunya kita melakukan konsolidasi secara nasional, melakukan keterlibatan umum, dan menindak tegas dari para pelaku-pelaku yang kemudian melakukan perusakan-perusakan dan kerusuhan-kerusuhan. Kami juga mendengar bahwa selain tentunya korban yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum terkait almarhum Bung Afan, ada juga masyarakat lain yang menjadi korban di daerah-daerah tertentu. Kami juga mendapat masukan dan laporan, ternyata aparatur kita, kepolisian yang juga menjaga secara profesional, juga mendapatkan ancaman, teror, dan
penganiayaan, dan bahkan tidak sedikit juga yang terluka. Oleh karena itu, saya setuju dan mendukung apa yang disampaikan Presiden bahwa Polri, TNI, dan para petugas selain tentunya melindungi masyarakat dan juga menjaga ketertiban, tapi juga tentunya menindak jika ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi kami menunggu jika Partai Demokrat menganggap RUU perampasan aset bersama partai lain dan fraksi yang lain, kami siap untuk membahasnya. Yang pertama, Gerakan Buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto, dan kami menegaskan kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di belakang Presiden. Dan yang pasti kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Karena itu Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga, dan beliau berjanji yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas, dan juga RUU ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas segera oleh partai-partai dan setuju untuk segera dibahas. Yang berikutnya akan disampaikan oleh Bung Iqbal atau Bung Jumhur. Silakan. Ya, cukup lah. Ayo Bung Iqbal sebentar. Ya, makasih kawan-kawan media cetak, media online, dan media elektronik. Pada kesempatan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, ada beberapa hal yang tadi telah disampaikan oleh Bung Andi Gani, saya akan menambahkan. Pertama, kami mengusulkan dan berpendapat demonstrasi tetap harus diberi ruang. Karena itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga-lembaga formal, tanda petik ya, lambat atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah. Tentu demonstrasi ini harus konstruktif, konstitusional, anti kekerasan, dan tidak boleh anarkis. Dan pada titik itu Bapak Presiden setuju. Yang kedua, yang perlu diperhatikan oleh anggota DPR RI adalah kebiasaan flexing dan hedon. Kebiasaan flexing dan hedon di tengah PHK yang merajalela, ojol yang bolak-balik ke DPR, nggak pernah diperhatikan untuk potongan tarif 10%, ya, kemudian upah buruh yang masih rendah, outsourcing yang masih merajalela, banyak orang yang belum punya rumah, orang miskin masih banyak, pengangguran masih tinggi. Flexing dan hedonisme itu tadi kami sampaikan kepada Mbak Puan dan juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk benar-benar tidak dilakukan oleh anggota DPR RI. Begitu pula kepada menteri-menteri yang ada, wakil menteri yang ada dalam kabinet Prabowo Subianto. Yang ketiga, kami membawa 6 isu utama yang sebagaimana kawan-kawan media sudah mendengar dalam aksi buruh di tanggal 28 Agustus. Ada 3 paket undang-undang yang harus segera dibahas oleh DPR RI. Satu, rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Ini pasti benturannya kuat, kepentingannya, tanda petik ya, benturan itu tanda petik. Karena kepentingannya misal tentang outsourcing tarik-menarik, upah murah tarik-menarik, karyawan kontrak tarik-menarik. Dugaan kami tadi saya sampaikan 3 tahun. Padahal sisa yang diberikan oleh MK tinggal setahun lagi. Setahun ini tanda petik DPR malas, tidak membahas padahal sudah ada panjangnya. Undang-undang paket kedua adalah tadi sudah disampaikan Bung Andi, untuk menghilangkan Noel yang lain, yaitu Wamenaker yang terlibat korupsi, maka RUU perampasan aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun, dan beliau tadi disampaikan merespon sangat cepat sekali. Bantu saya, karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden. Harus ada DPR, partai politik. Tapi beliau berkeyakinan segera RUU perampasan aset ini sebagai pembuktian terbalik agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan bisa disahkan segera, setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan. Rancangan undang-undang yang ketiga adalah kami usulkan pemilu yang bersih. Jadi korupsi itu harus dimulai dari pemilu yang bersih.
kebanyakan korupsi terjadi di pejabat negara, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, terutama di legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu pemilu yang bersih adalah jalan yang terbaik yang kami namakan redesign terhadap sistem pemilu. Itu 3 paket undang-undang. Nah yang harus cepat, 1, potongan tarif ojol 10% segera dibahas. 2, PHK harus segera dicegah dengan membentuk Satgas PHK. 3, outsourcing harus dihapus sesuai keputusan MK cabut PP nomor 35 tahun 2021. Karena keputusan MK-nya udah keluar, nomor 168 tahun 2024. Dan yang keempat, reformasi agraria, reformasi pajak. Reformasi pajak, yaitu pajak THR, pajak, kita udah tahu kita THR habis ongkos, masih dipajakin. Pesangon kita kan nggak punya duit, dipajakin. Tabungan kita di jam sostek JHT dipajakin. Nah, kami mengusulkan pajak-pajak THR, pajak pesangon, pajak JHT dihapus. Dan PTKP, pendapatan tidak kena pajak, dinaikkan dari 4,5 juta rupiah per bulan menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Tapi sekali lagi ada yang bisa cepat, ada yang tidak bisa cepat berproses, terutama rancangan undang-undang. Prinsipnya Pak Prabowo termasuk dari pemuka agama, kawan-kawan mahasiswa, pemuda, organisasi kepemudaan, dan juga beberapa kelompok lain yang diundang merespon baik. Bahkan suasana sangat cair dari 4:30 sore sampai jam hari ini, sampai jam sekarang. Terima kasih semuanya. Kawan BEM maupun OKP sampaikan. Yang pertama terkait tuntutan-tuntutan yang bersifat bisa cepat, mungkin nanti Pak Dasko yang terkait dengan soal kawan-kawan teman-teman yang masih ditahan. Ini catat ada aktivis yang demo dan ada perusuh ya. Nah, kami akan memilah nanti, akan berusaha pimpinan dengan Pak Dasko, mana yang nanti akan kita coba minta kepada pihak kepolisian dalam Kapolri, mana yang bisa dipercepat untuk dilakukan pembebasan. Ya. Jadi untuk keluar dari tahanan. Tentu kita juga akan mendengar juga dari polisi terkait dengan soal pelanggaran apa yang dilakukan oleh mereka, dan kalau memang itu tidak terlalu ini dan memang murni dia demonstrasi, nanti kita dalam hal ini nanti yang komunikasi Pak Dasko akan minta ini coba untuk pelan-pelan yang bisa dikeluarkan. Ini nanti akan kita komunikasikan secepat mungkin, yang ini pertama. Nah yang kedua yang terkait dengan soal demokrasi dan supremasi sipil. Dan ini memang harus menjadi komitmen kita bersama. DPR sebagai lambang dari demokrasi dan supremasi sipil, seperti yang Pak Dasko tadi sampaikan, tentu banyak kekurangan. Dan tentu kita sama-sama dengan para mahasiswa, OKP, BEM, civil society, berusaha untuk menjaga agar demokrasi dan supremasi sipil itu tetap tegak. Maka penting juga bagi DPR untuk mendapatkan masukan, kritik, dukungan dari kawan-kawan semua. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan, kita ingin terus berbenah. Kita ingin DPR yang transparan, DPR yang akuntabel, dan profesional ke depan. Supaya apa yang kamu tuntut ya. Jadi ini komitmen kita. Komitmen mahasiswa, komitmen OKP, BEM, dan juga komitmen civil society, dan tentu juga komitmen seluruh anak bangsa. Tentu kita akan jaga. Pak Dasko tadi sudah menegaskan. Nah yang kedua, yang ketiga, terkait dengan soal tim investigasi atas dugaan, indikasi dari kejadian-kejadian yang selama ini ada indikasi. Bahkan Presiden sudah menyampaikan kepada publik tanggal 31 Agustus yang lalu bahwa apa yang terjadi beberapa hari yang lalu ada indikasi adanya makar, bahkan menjurus kepada terorisme. Nah karena itu apa yang dituntut oleh kawan-kawan semua terkait pembentukan tim investigasi akan indikasi adanya makar yang independen, tentu DPR akan menyampaikan kepada pemerintah, akan mengomunikasikan kepada pemerintah agar ini bisa dilakukan secepatnya,
yang independen agar apa yang kejadian beberapa hari yang lalu tidak terulangi ke depan. Makanya penting untuk tuntutan soal tim investigasi ini. Jadi nanti akan akan disampaikan karena ini menjadi kewenangan dari pemerintah ya pada saya. Walaupun DPR tetap berkepentingan untuk mendorong itu. Nah, yang keempat terkait dengan soal DPR. Tadi kawan-kawan menyatakan bahwa salah satu sumber pemicu atas ini semua adalah DPR salah satunya. Tadi komitmen untuk membenahi DPR, memperbaiki DPR, mengevaluasi DPR, itu sudah menjadi komitmen bersama. Bahkan sebelum teman-teman datang, Pak Dasko tanggal 26 Agustus sudah menyampaikan ke publik terkait tunjangan perumahan. Sudah dibatalkan. Nah, nanti soal-soal yang lain akan dibicarakan dengan pimpinan DPR, dengan pimpinan-pimpinan fraksi yang lainnya untuk ditindaklanjuti. Mana yang bisa diefisienkan, bahwa DPR juga memahami kegelisahan, memahami situasi yang ada di masyarakat. Dan akan diumumkan ke publik. Jadi nanti dari hasil itu semua, DPR akan umumkan ke publik. Bahwa DPR sekali lagi mendengarkan, memahami situasi, keadaan rakyat kita semua. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal legislasi. Dari ini saya sampaikan yang sama-sama ya, yang disampaikan oleh kawan-kawan semua. Tidak satu-satu, tapi ini yang beririsan. Yang pertama, yang berikutnya yang terkait dengan soal legislasi. Untuk mempercepat terkait dengan soal khususnya pembahasan RUU perampasan aset. Selain ada RUU lain, PPRT, hukum masyarakat adat atau yang lainnya. Tapi dari semua titik tekannya adalah terhadap RUU perampasan aset. Tentu DPR berkomitmen untuk membahas dan menyelesaikan ini. Tapi perlu disampaikan bahwa ada undang-undang yang terkait juga dengan undang-undang RUU perampasan aset, saling terkait ya, supaya tidak timpang tindih, dan ini perlu disinkronkan. Kita ada yang namanya undang-undang Tipikor, kita ada undang-undang TPPU, dan sedang kita bahas itu terkait undang-undang KUHP dan aset. Nah, di antara, kalau ini selesai, ini KUHP, karena ini saling terkait nanti supaya timpang tindih, maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHP. Dan setelah itu baru kita akan masuk dalam undang-undang perampasan aset. Karena ini terkait, 4 undang-undang ini terkait. Perampasan aset, KUHP, TPPU, dan Tipikor. Supaya tidak saling tumpang tindih satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Ini ya. KUHP kan dikejar ya, baik cepatnya. Undang-undang KUHP. Nah, yang berikutnya terkait dengan soal reformasi perpajakan yang adil, yang berkeadilan. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan nanti kawan-kawan akan diterima oleh eksekutif. Entah besok nanti tinggal nanti bisa dialog apa yang menjadi tuntutan kegelisahan dari teman-teman semua, kawan-kawan semua terkait dengan soal perpajakan, soal lain-lain BUMN, itu nanti disampaikan. Tapi yang terkait dengan apa yang tadi disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, insya Allah sama DPR akan dirangkum, akan ditindaklanjuti dalam waktu yang secepat-cepatnya dan akan diumumkan kepada publik. Apa? Kasus yang sekarang, gini aja, nanti datanya kirim, nama-namanya kirim semua secepatnya, yang 7 orang itu,
Habis ini aja gini, sekarang datanya kamu siapkan nama-namanya di Pengadilan Semarang biar nanti bisa diselesaikan. Jadi biar cepat. Nah, makanya datanya namanya siapa nanti kirim. Ya, oke, nanti habis inilah. Ya, habis ini nanti kirim. Cukup ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Terima kasih Pak Dasko, Pak Cuncun, juga dari kawan-kawan BEM, dan juga dari kawan-kawan OKP, media, dan seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sebagai niat baik kita, upaya kita, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, ini ada pertanyaan mengenai baik begini, ini pertanyaan terkait dengan RUU perampasan aset ya. Seperti kita ketahui bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan meminta kepada DPR untuk segera membahas rancangan undang-undang ini. Dan seperti kita ketahui RUU ini kan sebenarnya sudah diajukan pada masa pemerintahan Pak Jokowi pada tahun 2023 yang lalu. Dan dalam surat Presiden juga sudah menunjuk pada waktu itu Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud dan Menteri Pak Yasona Lauli, Menkumham pada waktu itu, dan satu lagi menteri saya lupa ya, untuk mewakili Presiden membahas RUU ini. Hanya kan sampai sekarang RUU itu belum dibahas oleh DPR. Dan karena itu Pak Prabowo menegaskan juga kepada Pak Ibu Puan Maharani supaya DPR segera mengambil langkah membahas RUU ini. Dalam perkembangan selanjutnya, Menteri Hukum sudah melakukan rapat di DPR dalam rangka perubahan prolegnas, dan ini sudah memasukkan RUU perampasan aset ini dalam prolegnas tahun 2025-2026 yang nanti akan segera dibahas pada tahun ini juga. Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang ini sudah bisa diselesaikan. Tetapi saya mendengar juga ada perkembangan baru bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif ini, dan kami persilahkan DPR segera mau merevisi atau mau menambahi, itu diserahkan pada DPR. Tapi pada sisi pemerintah siap untuk membahas RUU ini kapan saja DPR menyerahkan RUU itu kepada Presiden. Jadi dari sisi pemerintah nggak usah ada keraguan, kami siap membahas RUU itu, dan tergantung Pak Presiden nanti siapa yang akan ditunjuk, menteri mana yang akan ditunjuk untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang perampasan aset ini. Kalau soal tim investigasi independen untuk korban yang meninggal itu akan dibentuk nggak? Sampai hari ini kita menyerahkan kepada lembaga-lembaga yang sudah ada, ya. Artinya langkah-langkahnya itu kan sudah lebih konkret dilakukan. Jadi sementara ini pemerintah mendorong supaya polisi bekerja, kemudian Komnas HAM juga bekerja, lembaga-lembaga pelindungan saksi dan korban juga bekerja, dan kita memastikan di lapangan bahwa langkah-langkah hukum telah dilakukan dan on the track, sesuai dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan HAM. Bahwa Komnas mungkin punya pendapat, punya saran lain kepada pemerintah, ya kita tentu menghormati Komnas HAM sebagai satu lembaga negara independen untuk juga melakukan penyelidikan. Dan kami dengar tadi dari Ibu Ketua bahwa Komnas juga sedang melakukan penyelidikan dan belum selesai. Jadi kalau pemerintah kiranya cukup melihat bahwa dengan perangkat-perangkat pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang ada sekarang pun, kalau kasus ini bisa kita selesaikan, maka langkah itulah yang akan kita tempuh sementara ini. Terima kasih ya. Soal ini ada dua menteri yang lain lagi? Ada dua menteri yang duduk sama mantan tersangka pembalakan. Itu nggak usah, saya nggak mau jawab itu. Itu cukup pengamat aja. Kemarin Presiden sempat bilang kalau agenda kemarin itu ada makar, dugaan makar. Tersangka, ada 7 orang kan dari Polri itu kan terkait dengan aksi demo.
Nah, dari pemerintah sendiri apa sudah melihat Bu Mevi ada lagi nggak sih aparat-aparat yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat dalam demo? Karena kan beberapa juga viral kayak di Medan mahasiswa kejam-kejam dan segala macam. Dari pemerintah sendiri sudah menemukan itu nggak? Ya, pemerintah sebenarnya melakukan hal yang sama ya terhadap 7 ini kan yang betul-betul menimbulkan korban, dan kita tahu almarhum Afan itu meninggal dunia karena kesalahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dan pemerintah kan sudah mengambil satu langkah mengadili mereka di pengadilan etik, dan seperti tadi saya tegaskan bahwa akan ada langkah lanjutan yaitu menuntut yang bersangkutan itu ke pengadilan umum sebagai satu tindak pidana biasa, tindak pidana mungkin kena kesengajaan mengakibatkannya meninggalnya orang lain dan sebagainya, itu tergantung pada penyidikan yang dilakukan di dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan hal seperti ini mungkin juga terjadi di tempat-tempat lain kan yang kita belum tahu, tapi pemerintah melalui Kapolri nanti juga tentu akan meminta kepada kepolisian yang ada di daerah-daerah ya, kalau ada laporan ataupun juga kejadian-kejadian tertentu di mana aparat kepolisian melakukan satu tindakan yang tidak perlu, ya misalnya melakukan satu tindakan yang sebenarnya tidak diperlukan tindakan seperti itu, tapi diambil langkah seperti itu tentu juga akan dilakukan tindakan, terutama sendiri untuk melihat dari segi disiplin dan juga dilihat dari segi etik kalau sampai menimbulkan korban. Jadi ini tentu tidak hanya pada 7 orang ini aja, tapi yang lain-lain pun akan dilakukan hal yang sama jika sekiranya itu terjadi di daerah-daerah. Kalau untuk anak-anak yang ditahan itu Pak, kan ada kemungkinan bahkan RJ ya. Tadi kan sudah dibilang sudah tersangka. Iya, anak-anak itu sudah melakukan tindak kekerasan pembakaran, kalau kita tahu kemana ada pembakaran segala macam. Ya, saya tidak bisa merinci satu demi satu, tetapi peran anak-anak itu juga memang dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi seperti yang sudah saya tegaskan tadi bahwa pemerintah mengedepankan terhadap anak-anak itu akan dilakukan upaya restoratif justice ya, terutama kepada anak-anak ini, karena kita lebih mengedepankan aspek pendidikan dan pembinaan kepada mereka daripada aspek menjatuhkan hukuman. Hal yang sama juga kita lakukan terhadap mahasiswa, hanya kepada mereka yang betul-betul mempunyai niat yang jahat atau mempunyai mens rea untuk melakukan satu kejahatan, itu yang betul-betul akan kita tindak lanjuti sampai nanti dilimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi terbuka kesempatan bagi pemerintah juga untuk melakukan musyawarah dengan keluarga, dengan korban, mengedepankan restoratif justice supaya betul-betul tercipta keadilan di negara kita ini. Ya? Semuanya kan ini ada koalisi masyarakat yang mendesak adanya tim pencari fakta untuk mengusut ada tidaknya. Sudah saya jawab tadi. Mendukung penuh dibahasnya kembali rancangan undang-undang perampasan aset, karena ini penting sekali dalam rangka pemberantasan korupsi, sangat penting. Dan itu sudah, seingat saya sudah 3 kali kami mendorong agar RUU perampasan aset ini pada saat itu segera dibahas di DPR, dan di tahun 2023 bulan Juni kita juga mengirimkan surat ke DPR untuk segera RUU perampasan aset itu dibahas di DPR. Tapi memang fraksi-fraksi di sana belum menindaklanjutinya saat itu. Kendalanya apa Pak waktu itu Pak? Keterangannya seperti apa? Kendala kenapa tidak dibahas saat itu apa Pak? Ya, fraksi-fraksi mungkin belum ada kesepakatan, dan kesepakatan itu memang biasanya kan atas perintah ketua-ketua partai. Berarti kalau untuk menanggapi yang kali ini berarti Pak Jokowi mengapresiasi sekali nih kalau untuk langkah sekarang. Iya, saya kira sangat bagus kalau RUU perampasan aset segera dibahas. Dan itu juga menjawab keinginan publik, keinginan luas publik untuk segera diselesaikan RUU perampasan aset. Urgensinya apa sih Pak untuk UU perampasan aset ini disahkan? Pemberantasan korupsi. Itu kalau
nanti selesai kan yang korupsi itu bisa hartanya dirampas. Siap. Pak, 3 kali tadi itu tahun berapa saja ya, Pak? Lupa, terakhir Juni 2023. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.